Wa makna qaulihim kana al-aula dzikru hadhil ibaratiyah akibat ta'rifi li'anna irtibadaha bihi ashaddu min irtibad ma dzakarahu qablaha bihi. Kata-kata beliau wa makna qaulihim itu yang lebih baik meletakkan redaksi ini setelah definisi di atas. Setelah min ghairi sabaqi khafa'in di atas itu di ini ya, min ghairi sabaqi khafa'in kemudian diterangkan begini qauluhum, mestinya begitu yang lebih baik. Kenapa? Karena keterkaitan redaksi ini dengan definisi di atas itu lebih erat daripada keterkaitan keterangan yang baru saja itu dengan wa makna qaulihim ini. Walaysa Allah Ta'ala ila akhirikan al-awla al-ityanah bifa'id tafri'i illa yu'tabar ma taqaddam. Kata beliau wa ammal haddi, apa itu? Walaysa Allah Ta'ala ila akhiri, itu yang lebih baik adalah menggunakan fa tafri, bukan walaysa Allah tetapi falaysa Allah. Kecuali kalau yang dipertimbangkan penjelasan yang sudah lalu, yaitu wawunya bermakna fa. Waw makna tafri itu ada. Qauluhu andzalika ay kaunihi kana jaluha summa ya'lamuha. Apa maksudnya andzalika itu? Andzalika itu Allah Maha Suci dari adanya Allah itu tidak tahu segala sesuatu itu kemudian Allah tahu. Itu yang Maha Suci. Allah tidak seperti itu. Qauluhu ammal hadisu fa yajahlul asya'a tsumma ya'lamuhu. Adapun yang baru atau makhluk itu tidak tahu sesuatu kemudian tahu, setelah wujud tahu. Jadi taunya makhluk itu diawali dengan ketidaktahuan. Walaysa lil ilmi ta'alluqun suluhiyun bimana annahu salihun la yankashif bihi kadza li'annahu yaqtadi anna kadza lam yankashif bil fi'li wa adamu inkishafihi bil ilmi jahlun tanazzahallahu ta'ala anhu. Sifat ilmu itu tidak punya ta'alluq suluhi, dengan pengertian bahwa sifat ilmu Allah itu layak atau pantas atau mungkin untuk menjadi gelas sesuatu begini-begini dengan sifat ilmu itu. Layak itu pantas, mungkin. Sebab kalau yang demikian itu memberi pengertian bahwa kada ini itu belum tampak pada Allah dengan nyata. Padahal belum tampaknya sesuatu dengan sifat ilmu itu berarti itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Allah Ta'ala Maha Suci dari ketidaktahuan itu. Tahu tapi setelah diawali dengan ketidaktahuan itu mustahil. Maha Suci. Allah Maha Suci dari itu. Yang macam ini orang-orang Wahabi gak nyambung. Orang Wahabi itu gak punya metodologi yang model seperti ini. Qalu ammal hadisu asyara bidzalika ila anna ilmu ta'ala yukhalifu ilmal hawaditsi fi annahu azaliyun labtida'a lahu. Wa ammal hadisu dan seterusnya itu maksud Imam Fudaili ialah mau menerangkan bahwa sifat ilmu Allah itu tidak sama dengan ilmunya makhluk. Sifat ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Apa yang tidak sama? Ya tidak samanya kalau ilmu Allah, pengetahuan Allah itu azali. Kalau tidak berawal, tidak diawali dengan ketidaktahuan, kemudian tahu. Tidak begitu, lain dengan makhluk. Kalau makhluk itu tidak tahu, baru setelah itu tahu. Wa yakhalifu aidan fi anna ma'lumatihi la tatanaha.
Dan bedanya ilmu Allah dengan ilmu makhluk ialah ilmu yang diketahui Allah. Semua yang diketahui Allah itu tidak berujung, tidak berakhir. Ada berapa triliun yang diketahui Allah, tidak seperti itu. Tidak berbatas. Lain dengan pengetahuan makhluk itu terbatas. Yang terbatas sekali pengetahuan makhluk. Wa bi annahu ta'allaqu bi syai'i ala sabili tafsili kama marrah. Dan bedanya lagi bahwa ilmu Allah, pengetahuan Allah itu berkaitan dengan sesuatu, artinya mengetahui sesuatu secara rinci. Lain dengan makhluk. Makhluk itu taunya hanya secara gamblang. Tahu ada pasir, tapi berapa jumlahnya pasir tidak tahu. Tahu ada laut, berapa barel laut itu tidak tahu. Kalau makhluk. Wa fi annahu laysa daruriyan wala nadhariyan. Bedanya lagi ialah ilmu Allah, pengetahuan Allah itu tidak bersifat doruri dan tidak bersifat nadhari. Doruri itu satu yang otomatis, nadhari yang harus dipikirkan dulu, direnungkan dulu baru tahu. Nah, kedua-duanya itu tidak seperti itu ilmu Allah. Tidak seperti doruri. Doruri itu contohnya kita kena api, tangan kita tersentuh api kan panas, terasa panas ya. Panasnya itu langsung, tidak seperti itu. Allah taunya Allah tidak seperti itu. Kama Syairil Ghazali seperti disyaratkan itu oleh Imam Ghazali biqauli dengan kata-kata beliau Imam Ghazali ilmul ilahil wahidil qayyumi laisa kamitsli sairil ulumi. Ilmunya Tuhan yang Maha Satu yang berdiri sendiri itu tidak sama seperti ilmu-ilmu yang lain, tidak sama seperti pengetahuan makhluk-makhluk. Li'annahu laisa lahu bidayah wala lima'lumatihi nihayah. Kenapa tidak sama? Karena ilmu Allah itu tidak berawal. Sejak kapan Allah tahu? Tidak ada sejak kapannya. Kalau manusia, kalau makhluk, taunya ada awalnya, ada tanggalnya. Sejak dari kapan? Dan yang diketahui Allah itu tidak terbatas sampai sekian triliun yang diketahui Allah. Tidak seperti itu, gak ada triliun-triliunannya. Lain dengan manusia. Manusia itu bisa dihitung yang diketahui. Wa ilmuhu la 'ala tafsili la an daruratin wala dalili. Bedanya lagi adalah ilmu Allah itu, pengetahuan Allah pada makhluk itu secara rinci, secara detail. Lain dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk itu banyak yang secara garis-garis besar saja, detailnya kita tidak tahu. Dan ilmu Allah itu bukan secara darurat dan bukan secara pencarian dalil. Tidak daruri, tidak suatu keniscayaan langsung tahu seperti tahunya makhluk, bukan juga diawali dengan pencarian dalil, tidak. Qauluhu li'annahu yaqtadi la yaqulu yajri mithlu hadza dzalika fil qudrati li'annahu la yalzamu ala kauniha solihatan lil ijadi wal idami al ajzu wa kadzalika qaulu fil iradati falzamu min kauniha solihan lit takhsisi al karahiyatu bi khilafi ma huna fa inna yalzamu ala kaunihi solihatan li yang kasyafa bihi kadza al jahlu bihi al jahlu. Kata beliau li'annahu yang tadi itu tidak bisa kita mengatakan begini, tidak bisa dibuat logika begini bahwa hal tersebut, bahwa apa itu sesuatu itu bisa tampak oleh ilmu Allah Ta'ala
tanpa ilmu Allah. Kalau memang ada soluhi, ta'aluk soluhi berarti sesuatu akan tampak oleh ilmu Allah Ta'ala. Itu tidak bisa karena itu berpengertian bahwa sesuatu tersebut belum tampak secara nyata. Nah, kata-kata itu juga berlaku pada sifat kudrat. Tidak bisa dikatakan begini. Karena kenapa? Karena tidak otomatis ketika kudrat itu pantas, masuk akal untuk mewujudkan dan meniadakan, tidak otomatis Allah itu lemah, tidak mampu. Termasuk sifat iradat juga tidak bisa mengatakan begini, bahwa tidak otomatis kalau sifat iradat itu pantas itu apa? Masuk akal mengkhususkan makhluk, tidak otomatis Allah itu terpaksa. Beda halnya dengan di sini di sifat ilmu, beda dengan sifat ilmu. Sebab apa? Sebab otomatis kalau ilmu itu layak, pantas untuk mengetahui begini-begini, itu otomatis bodoh, otomatis Allah tidak tahu. Hadza ay ifham hadza, ketahuilah penjelas ini. Wa qad yuqalu qawluhu yaqtadi la yadharu illa law lam yasbut law ta'alluq at-tanjizi al-qadim wal fardu khilafuhu. Bisa juga dikatakan begini, kata-kata beliau layak yaqtadi ila akhirih itu tidak tampak itu tidak bisa difahami kecuali apabila sifat ilmu itu tidak punya ta'alluq tanjizi qadim. Padahal fardunya arahannya adalah sebaliknya itu. Artinya apa sebaliknya? Artinya ilmu itu punya ta'alluq tanjizi qadim. Fa hina idzin yakunu shalihan la yang kasyabihi kadza ma'qani munkashfan lahu bil fi'li. Kalau sudah begitu, maka sifat ilmu itu pantas untuk terlihatnya sesuatu oleh ilmu, di samping sesuatu itu tampak pada ilmu Allah Ta'ala dengan nyata. Kama qaulu fil iradatis